Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79 ya, dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai materi-materi psikotes dari matematika dasar yang pada umumnya sering sekali dijumpai atau dihadapi oleh para pencari pekerja ataupun siswa yang akan menghadapi tes wawancara dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas mengenai matematika dasar ya yang sering keluar. Sebenarnya untuk matematika dasar ini cukup simpel dan mudah ya, untuk mengerjakan, cuma berhubung karena biasanya waktu yang disediakan itu cukup sedikit, sehingga di sini saya akan coba bagikan bagaimana trik mengerjakan psikotes matematika dasar dengan cara yang cepat. Oke, baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, soalnya adalah 27% dari 2000. Nah, untuk 27% ini kan artinya adalah 27 per 100. Nah, dari itu kan artinya kali. Sehingga 27% atau 27 per 100 dikalikan 2000. Nah, ini artinya persen ini adalah penyebut. Jadi kalian bisa langsung mencoret untuk persennya. Jadi kan seperti ini. Nah, untuk penyebut bisa langsung coret. Ini juga dicoret dan satu juga dicoret dan sini juga dicoret. Nah, berarti kalian tidak perlu dibuat 27 per 100. Kalian langsung coret saja agar lebih cepat. Jadi 0 ini dicoret, yang ini juga dicoret satu, ini coret satu, dan yang ini juga dicoret satu. Jadi kalian bisa langsung mengalikannya. 27 dikalikan 2, hasilnya yaitu 54. Nah, karena di sini masih ada sisa 01, kalian bisa langsung tambahkan di sini, sehingga 27% dari 2000 hasilnya adalah 540. Jadi kalian tidak perlu dibuat menjadi 27 per 100 agar kalian lebih cepat mengerjakannya. Oke, next, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya adalah 0,08 dikalikan 0,024. Nah, untuk cara mengerjakannya agar lebih cepat, kalian tinggal kalikan saja 8 kalikan 24. 8 dikali 24 hasilnya yaitu 192. Nah, di sini kita sudah menemukan 192. Nah, di sini kan soalnya yang sebelah sini itu ada 2 angka di belakang koma. Dan yang di sini ada 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang tinggal kita cari untuk jawabannya itu berapa angka di belakang koma. Nah, karena di sini 2 dan di sini 3, maka nanti untuk jawabannya pasti adalah ada 5 angka di belakang koma. Karena di sini perkalian. Karena kalau perkalian 2 ditambah 3, sehingga 2 angka di belakang koma ditambah 3 angka di belakang koma. Maka jawabannya nanti 5 angka di belakang koma. Jadi di sini sudah menemukan 3 angka di belakang koma. Silakan kalian tinggal tambahkan 2 angka 0 di depannya. Selanjutnya kalian buat koma di sini, lalu kalian buat 0 di sini. Jadi kalian sudah menemukan 5 angka di belakang koma. Maka 0,08 dikalikan 0,024, jawabannya adalah 0,00192. Jadi kalian tidak perlu hiraukan untuk 0 yang ada di depan ini. Kalian langsung kalikan saja, yaitu 8 dikalikan 24. Nanti kalian tinggal cari berapa angka yang di belakang koma untuk jawabannya. Oke, lalu kita masuk ke soal nomor yang ketiga. Soalnya yaitu 0,048 dibagi dengan 0,03. Nah, caranya seperti tadi. Kalian langsung saja bagikan 48 dibagi dengan 3. Jadi 48 dibagi dengan 3, maka hasilnya yaitu adalah 16. Nah, di sini kalian tinggal cari untuk jawabannya itu nanti ada berapa angka di belakang koma. Nah, untuk yang sebelah sini kan ada 3 angka nih di belakang koma. Lalu di sini ada 1 angka di belakang
koma. Jadi kalau pembagian nanti kalian dikurangi. Kalau tadi perkalian itu dijumlahkan, 2 ditambah 3 angka di belakang koma. Jadi ada 5 angka di belakang koma. Nah, kalau pembagian kalian dikurangi. Di sini ada 3 angka di belakang koma, di sini ada 1. Jadi 3 dikurangi 1, maka nanti untuk jawabannya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, di sini sudah menemukan 2 angka di belakang koma, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal berikan koma di sini, lalu teman-teman tinggal tambahin 0 di sini. Jadi 0,048 dibagi 0,03, jawabannya adalah 0,16. Oke, lalu masuk ke soal yang nomor 4. Soalnya yaitu 2/3 dikurangi dengan 2/6. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang ini kan sama-sama kelipatan 2. Ini artinya bisa langsung kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita kerjakan. Nah, di sini kita bagikan 2. 2 dibagi 2 maka 1. Kemudian yang 6 kita bagikan 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, maka kita langsung mengerjakannya agar lebih simpel. Nah, di sini untuk penyebutnya itu sudah sama, artinya kalian bisa langsung mengurangi 2 dikurangi 1 yaitu 1. Kemudian lalu untuk penyebutnya 3 dikurangi 3 hasilnya adalah tetap 3. Jadi untuk penyebut itu tidak dikurangi. Jadi untuk 2/3 dikurangi 1/3, maka hasilnya adalah 1/3. Oke, lanjut ke nomor 5. 4/15 dikalikan 12/30. Nah, untuk soal yang ini sama-sama kelipatan 2. Kalian bisa langsung dibagi 2. 12 dibagi 2 maka hasilnya 6. 30 dibagi 2 itu hasilnya adalah 15. Nah, di sini kalian sudah menyederhanakan, lalu kalian langsung kalikan. Nah, karena di sini perkalian, maka kalian langsung kalikan. 4 dikali 6 yaitu 24. Lalu 15 dikalikan 15 hasilnya adalah 225. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini, karena di sini perkalian, maka baik itu pembilang maupun penyebut kalian semuanya dikalikan. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah 24/225. Oke, nomor 6. Kita masuk nomor 6 sekarang. Di sini ada soal 3/11 dibagi dengan 6/121. Nah, di sini karena pembagian, agar lebih mudah kita rubah menjadi perkalian. Jadi 3/11-nya masih tetap, lalu kita rubah menjadi perkalian. Namun syaratnya di sini adalah harus dibalik. Yang sebelumnya penyebut jadi pembilang, lalu yang pembilang menjadi penyebut. Nah, selanjutnya karena di sini perkalian, maka kalian harus bisa langsung kalikan seperti tadi. Namun kalian agar lebih simpel dan lebih cepat, maka kalian bisa sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini kan 121 itu kelipatan dari 11. Jadi kalian bisa membagi dengan angka 11 terlebih dahulu. Jadi yang ini kita bagikan dengan angka 11, hasilnya adalah 1. Lalu 121 dibagi 11, itu hasilnya adalah 11. Nah, kalian sudah menyederhanakan, lalu kalian bisa kita lihat di sini bahwa pembilang dan penyebut, karena ini perkalian, kalian bisa langsung sederhanakan. 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1. Kemudian karena pembilangnya di situ dibagikan 3, maka penyebutnya pun harus dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita sudah menyederhanakan. Selanjutnya kalian tinggal mengalihkan saja. 1 kali 11 adalah 11. Lalu 1 kali 2 adalah 2, maka hasilnya adalah 11/2. Atau karena di sini untuk pembilangnya lebih besar, maka kalian harus dibuat pecahan campuran. Maka jadinya adalah 5/1/2. Nah, untuk cara mengeceknya, kalian bisa mengalihkan apakah sudah benar atau belum. Untuk cara ngeceknya di sini, kita bisa kalikan 5 kali 2 itu sama dengan 10.
lalu di sini dijumlahkan dengan angka 1. 5 kali 2 10, 10 tambah 1 yaitu 11. Jadi 11. Jadi 11 per 2 apabila dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 5,5. Oke, next ke soal nomor 7. Di sini soalnya yaitu 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dan kali 6. Lalu untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kalian jangan kerjakan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Jadi kalian bisa kerjakan perkalian itu dari yang kebesar ke yang terkecil. 6 kali 5 sama 6 kali 5 sama 30. 5 kali 4 120, 120 kali 3 160. 360 kali 2 adalah 720. Jadi nomor 7 adalah jawabannya 720. Nah, berbeda lagi apabila kalian mengerjakannya dari ke terkecil ke yang terbesar, maka walaupun hasilnya sama tapi makan waktu yang lebih lama. 2 kali 3 itu adalah 6, 6 kali 4 24, 24 kali 50 itu kan udah sulit. Nanti hasilnya dikalikan dengan 6. Jadi nanti bilangan yang besar itu dikalikan dengan angka yang besar itu akan menjadi sangat sulit. Berbeda dengan jika kalian mengerjakan dari yang terbesar ke yang terkecil, itu lebih cepat. Oke, next masuk ke soal nomor 8. Soalnya adalah 0,51 ditambah 0,012. Nah, untuk penjumlahan bilangan desimal caranya adalah seperti ini. 0,051 ditambah 0,012. Jadi untuk komanya itu harus sejajar ya. Jadi jangan sampai kalian yang sejajar yang belakang. Jadi 1 dan 2 itu sejajar, itu nggak boleh. Jadi yang sejajar itu adalah komanya. Barulah di sini kalian bisa menjumlahkan. Kita jumlahkan di sini agar lebih mudah saya beri angka 0 ya. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 5 tambah 0 5. Komanya diturunkan, lalu 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi soal untuk nomor 8 adalah jawabannya 0,522. Jadi yang perlu diingat adalah komanya harus sejajar untuk penjumlahan bilangan desimal. Oke, next masuk ke soal nomor 9. Di sini soalnya yaitu 0,19 dikurangi dengan 0,017. Nah, ini caranya sama seperti yang penjumlahan bilangan desimal tadi. Jadi komanya harus sejajar. 0,19 dikurangi dengan 0,017. Jadi kita kurangi di sini. Jadi komanya harus sejajar, jangan lupa. Ya, di sini agar lebih mudah diberikan angka 0 di sini. 10 dikurangi 7 adalah 3. Di sini masih 8. 8 kurangi 1 berarti 7. Kemudian 1,0. Jadi untuk nomor 9 jawabannya 0,173. Jadi jangan sampai kalian mengerjakannya seperti ini. 0,19 dikurangi yaitu 0,017. Nah, kalau kalian seperti ini mengerjakannya, maka nanti hasilnya akan salah. Jadi yang perlu diingat adalah apabila penjumlahan maupun pengurangan, komanya harus sejajar seperti ini. Oke, next masuk ke soal yang terakhir. Soalnya yaitu 3100 dikurangi 350 ditambah 1250 dibagi dengan 5. Nah, di sini yang harus diketahui adalah bahwasanya ada pembagian walaupun di belakang, maka kalian harus mengerjakan terlebih dahulu. Jadi apabila ada perkalian atau pembagian, maka kalian harus mengerjakan terlebih dahulu walaupun dia ada di belakang. 1250 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 250 ya. Nah, di sini agar lebih cepat, maka jangan 3100 dikurangi 350 lalu ditambahkan 250 karena itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Jadi kalian kerjakan dulu terlebih dahulu, yaitu yang min 350 ditambah 250, maka hasilnya adalah min 100. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung mengurangi.
3.100 dikurangi 100, maka hasilnya yaitu 3.000. Nah, jadi itu dia ya untuk mengerjakan matematika dasar dengan cara yang cepat.